Nah, jadi SPSS atau disebut dengan Statistical Package for Service Solution, gitu ya. Jadi suatu statistik paket statistik untuk memberikan jasa ya, permasalahan, menjawab permasalahan ya dari penelitian. Nah, itu esensinya SPSS. Nah, jadi SPSS ini bukan hanya untuk di kalangan akademik ya. Sekarang ini berkembang gitu ya, terus gitu ya. Bahwasanya SPSS ini digunakan juga di dalam lingkup pekerjaan, mulai dari analis bank gitu ya. Kemudian juga analisa marketing, penjualan gitu ya. Nah, ini banyak menggunakan SPSS. Nah, jadi saya harap adik-adik mahasiswa harus menguasai yang namanya SPSS ya. Nah, nantinya saya akan memberikan data ya, data tugas gitu ya untuk di-download, nanti coba digunakan SPSS untuk mentabulasinya ya. Nah, untuk mentabulasinya terutama data fintech di Indonesia ya, pada situs Bank Indonesia. Nah, nanti saya minta kalian untuk mendownload dan juga mentabulasi dari data perkembangan fintech ya di Indonesia ya. Nah, jadi dalam SPSS di sini gitu ya. Nah, ini adalah software gitu ya. Software yang awalnya digunakan ya untuk riset di bidang sosial gitu ya. Nah, tujuan awalnya seperti itu ya, untuk bidang sosial, perkembangan awalnya gitu ya, sehingga disebut dengan Statistical Package for the Social Science ya. Nah, sejalan dengan perkembangan, SPSS itu digunakan untuk melayani berbagai unsur. Jadi bukan hanya bidang sosial aja ya, tetapi seluruh ya peneliti berbagai di bidang disiplin ilmu. Nah, bagaimana memulainya? Nah, memulainya dari start ya. Start, langsung program, lalu klik SPSS window ya. Saya harap di laptop nanti install ya. Kalau SPSS ini udah lama ya berkembang, sejak tahun 80-an udah ada ya. Nah, jadi itu ya, dari start program SPSS window. Lalu pilih type in data ya, memulai kerja baru, kemudian pilih open existing data source ya, untuk mengedit data yang udah disimpan ya. Jadi ada menunya, menu SPSS itu ada menu data editor, view data editor, fungsinya apa? Ya, modifikasi file baru ya. Modifikasi file baru, viewer gunanya untuk output analisa, draft viewer digunakan untuk menampilkan output, pivot table digunakan untuk tampilan output hasil, ya, chart editor digunakan untuk memodifikasi chart atau plot, text output editor digunakan untuk mengedit output bentuk font ya. Nah, itu. Dan inilah tampilannya. Nah, jadi tampilan dari SPSS itu kalau kita mau masukkan data ya, maka dari menu file ya, lalu menunya new ya kan, lalu muncul menu seperti ini, lalu tabulasi. Nah, tabulasi ya seperti ini. Nah, tabulasi ya, kemudian formatnya bisa kita ekspor sendiri ya dari Excel ya. Jadi boleh kita tabulasinya di Excel, langsung kita import ya ke SPSS boleh. Nah, itu. Ya, kemudian juga missing value ya, yang menyatakan data yang hilang atau tidak lengkap. Hal ini diperhatikan karena data yang hilang akan berpengaruh pada hasil pengolahan maupun analisa keseluruhan gitu ya. Nah, itu. Kemudian menggunakan data editor ya. Jadi pada bagian ini diuraikan cara memilih prosedur statistik, membuka file data ya. Ya, jadi kalau kita membuka data baru bagaimana ya? Kalau mau mengisi data baru bagaimana? Ya, menyimpan data bagaimana ya? Nah, jadi cara membuka file data ya, dari file open data ya. Jadi nanti saya kasih sama kalian ya. Coba nanti saya share di sini ya. Ya, kemudian membuka data file baru sebagai berikut ya. Ya, sebagai berikut. Ya, file new data ya. Ya, file new data. Nah, itu bahannya udah saya share ya di inbox chat ya. Silakan di-download ya. Ada? Ada, Pak. Ya. Nah, itu ya langkahnya adalah file new data ya. File new data. Nah, sehingga muncul datanya ini. Nah, kita ini di sini ada name ya, type, with, decimal ya. Name ini adalah nama variabel. Misalnya kita printf.
berapa jumlah transaksi fintech ya financial teknologi tahun 2020 misalnya sekian gitu ya, Jawa Barat, Jawa Timur sekian gitu ya. Nah itu tipenya adalah tipe numerik ya karena angka mau diisi ya. Kemudian ukurannya 4 ya. Artinya kalau kita mau ngisinya ukurannya 20 pun boleh ya, width ya. Kemudian desimalnya berapa? 0 aja ya. Nah itu ya. Jadi isinya dari mana? Dari variable view ya. Nah, jadi situ kita ketahui ya data yang diinput itu dari sisi namanya, tipenya, ukurannya, desimalnya, labelnya, value-nya, missing-nya, ya, kolomnya ya. Nah itu. Lalu kalau mau nyimpan bagaimana? Sama juga kalau kita mau menyimpan di apa ya di Word ya, file save as oke ya. Nah itu. Kalau mau menghapus bagaimana? Ya tinggal pindahkan aja variabelnya lalu tekan Ctrl D ya. Kemudian kalau menghapus mengklik nomor variabel ya tinggal tekan del ya, del. Kalau mau transport data ya, ya artinya transport data di sini memindahkan kolom ya menjadi baris dan sebaliknya. Ya, maka dalam hal itu transport namanya. Pilih menu transport, lalu pindahkan satu atau beberapa variabel ke kotak variabel, lalu klik OK ya. Nah itu. Kalau mengurutkan data bagaimana? Ya mengurutkan data pindahkan satu atau beberapa kotak variabel yang akan digunakan sebagai kunci, pilih modus pengurutannya, ascending atau juga descending ya. Nah itu. Ya, kemudian bagaimana kalau misal ini mau mengisi variabel ya. Nah, jadi ini variabel. Nah, jadi misalnya kita mau masukkan berbagai data variabel ya. Jadi value-nya berapa? Nah, ini diisi ya. Nah, kemudian dalam analisa SPSS ya, itu ada analisa statistik deskriptif. Nah, analisa statistik deskriptif itu adalah kita mendapatkan gambaran nilai minimum, nilai maksimum, dan juga nilai rata-rata, gitu ya. Berapakah nilai maksimum, misalnya nilai maksimum jumlah pendapatan masyarakat Indonesia? Berapa paling tinggi pendapatannya? Berapa yang paling rendah pendapatannya, dan berapa rata-rata pendapatannya. Maka bisa kita analisa dengan analisa statistik deskriptif ya. Nah itu. Jadi analisa deskriptif itu meliputi mau analisa frekuensi boleh, ya mau analisa deskriptif boleh, mau analisa explore boleh, mau analisa crosstab boleh. Nah jadi nanti adik-adik mahasiswa kalau mau menyusun tugas akhirnya ya untuk statistik deskriptif bisa pilih metode ini. Ya explore, crosstab atau frekuensi atau juga deskriptif ya. Jadi kalau analisa frekuensi bertujuan menampilkan tabel distribusi frekuensi dan cat frekuensi gitu ya. Nah itu. Jadi data yang digunakan itu tinggal masukkan ya di input dari Excel ya. Selanjutnya analyze statistik deskriptif dan juga frekuensi ya. Nah, kita pilih seperti itu. Nah, tinggal masukkan ya. Jadi dijadikan variabel. Nah, misalkan jumlah produksi berapa ya. Kemudian jumlah unit berapa ya. Nah, itu masukkan jadi variabel lalu nanti kita klik statistik ya. Nah, ini. Nanti bisa dipraktikkan ya dari data yang saya instruksikan untuk dipindahkan ya. Nah, jadi nanti di sini kita lihat ya apanya ya jenis dari statistik deskriptifnya. Nah, jadi masukkanlah di tabel itu frekuensi, klik semua pun boleh ya. Klik semua boleh. Jadi nanti dapatlah kuartil ya, kemudian cut point ya, kemudian persentil ya. Ya, kemudian standar deviasi, kemudian varian, range-nya maksimum minimum standar deviasi ya. Nah, selanjutnya diklik tombol chart ya. Ya, diklik tombol chart ya. Kita mau bentuk chart itu yang mana? Chart itu artinya kan dari data kita mau nampilkan biar lebih visual ya. Dalam bentuk apa? Apakah dalam bentuk chart ya, apakah dalam bentuk histogram ya, ataukah dalam bentuk pivot table. Nah, itu ya. Jadi kalau non tidak menampilkan chart ya. Nah, itu. Nah, sehingga kalau dia datanya sebagai berikut. Nah, inilah dia statistik frekuensi ya. Frekuensinya premium standar ya. Jadi yang ngambil premium itu berapa persen? 50%. Dari frekuensinya 240 orang telah jadi transaksi
ya maka akumulasi persennya sebesar ini. Nah, jadi kalau dalam bentuk histogram, ya bentuknya seperti ini. Kalau dalam bentuk tabel kan orang nggak terlalu mengerti ya membacanya ya. Tapi kalau di dalam bentuk histogram lebih paham. Nah ini ya. Jadi premium dengan standar sama saja, gitu kan? Nah itu bacanya frekuensi orang yang menggunakan kelas premium dengan frekuensi yang menggunakan kelas standar sama saja ya. Itu adik-adik sekalian. Oke. Kemudian deskriptif. Nah, deskriptif di sini inilah dia ya. Jadi intinya kita sudah tabulasi dulu ya. Jadi sudah tabulasi lalu variabelnya dideskripsikan ya. Nah, itu. Oke. Jadi tampilkanlah deskripsinya. Nah, seperti itu. Tinggal klik. Kliknya dari mana? Ya, kliknya dari deskriptif tadi ya. Nah, itu. Nah, sehingga tampilan outputnya SPSS-nya seperti ini ya. Tampilannya outputnya seperti ini. Nah, kalau explore bagaimana? Explore sama aja ya. Dia menunya tetap dari analyze ya. Dari analyze, lalu deskriptif statistik, lalu pilih deskriptif. Nah, pilih ya. Nah, jadi variabelnya masukkan ke variabel ini, lalu statistik ya. Lalu pilihlah apa ya? Label case ya. Nah, ini contohnya ya. Satu badan komunikasi teknologi bekerja sama dengan badan perekonomian melakukan survei ya pada setiap perwakilan dan beberapa perusahaan jaringan komputer. Nah, setiap perusahaan dikategorikan berdasarkan di mana mereka bergerak menggunakan produknya. Data itu berisi keuntungan perusahaan dan hasil penjualan 1 tahun terakhir ya. Nah ini, jadi perakitan komputer untungnya 65M, ya, komputer service untungnya sekian, ya. Kemudian ini jadi di ranking 1 ya, dari perusahaan yang punya untungnya besar, ya sampai pada untungnya yang paling rendah. Nah ini. Oke. Nah maka diklasifikasikanlah, diminta klasifikasikanlah keuntungan perusahaan dalam tingkatan yang kurang dari Rp15, yang sedang antara 15 sampai 50, dan yang tinggi sampai 50. Buatlah tabel frekuensi masing-masing data di atas ya. Buatlah statistik deskriptif. Ya, apakah data keuntungan perusahaan berdistribusi normal, maka ujilah dengan level signifikan 0% ya. Nah, maka langkahnya ya kita lakukan ya. Jadi dengan prosedur grafik ya. Nah, itu ya. Ya, jadi itu boleh dideskripsikan. Jadi tinggal ini mendeskripsikan apakah menggunakan statistik deskriptif, apakah menggunakan statistik frekuensi, atau analisa cross-step, atau analisa yang satu lagi apa namanya? Explore ya. Nah, itu. Explore. Jadi 4 itu. Ya, kemudian kalau kita mau menampilkan grafik ya. Jadi grafik dari variabel ya, langsung grab ya, pilih legacy dialog ya, kemudian dulu pilih bar ya. Masukkan di variabel, maka tampilannya sebagai berikut. Nah, jadi itu ya, bagaimana data di input, lalu bagaimana tampilannya, sehingga orang mengambil keputusan ya bahwasanya clerical lebih banyak daripada manager ya. Jadi kategori pegawai itu lebih banyak clerical dibanding dengan custodial ya. Nah, itu maknanya. Kemudian juga bagaimana mengedit. Nah, ini bisa diedit ya. Jadi diedit, tinggal klik ya. Klik aja di situ. Ya, kemudian untuk merubah warna pun juga boleh ya. Jadi warna defaultnya seperti ini. Mau kita rubah warna kuning pun bisa ya. Oke. Nah, latihan soal gunakanlah masing-masing variabel kategori employee data dibuat grafiknya, bar chart, histogram dan sebagainya ya. Nanti saya boleh apa ya, minta data dari Bank Indonesia untuk diapakan ya, untuk diolah datanya menjadi ini ya. Oke, ya. Kemudian untuk mencari mean populasi ya, untuk mencari mean populasi itu dilakukan dengan analisa ya, analyze compare mean one sample test ya. Jadi tujuannya apa? Ya tujuannya ingin mencari dari suatu populasi dengan ukuran sampelnya lebih kecil daripada 50 terdistribusi normal atau tidak gitu ya.
terdistribusi normal atau tidak. Nah, jadi hasilnya setelah masuk di SPSS dari menu ini, ya analyze, compare mean, independent sample test, ya muncul menu seperti ini kotak dialognya ya. Dari kotak dialog ini pindahkan kemana? Ke test variable. Nah, pindahkanlah variabelnya, lantas di grouping ya, di grouping ya, di grup 1, grup 2 ya. Dan lantas confidence intervalnya 90%, lalu oke ya. Ya, maka muncullah sebagai berikut. Oke. Nah, kemudian muncullah hasilnya sebagai berikut. Jadi varietas 1 dengan varietas 2, gitu kan? Rata-ratanya varietas 1 35,11 ya. Varietas 2 rata-ratanya 37,889. Nah, sebagai berikut ya. Dan hasil dari uji sampel correlation-nya bahwasanya kedua variabel punya hubungan yang signifikan ya. Karena apa? Nilai signifikansinya di bawah 5% ya, yaitu 0,009 ya. Nah, ini. Tabel ini menampilkan pengujian hipotesa dan interval kepercayaan ya. Jadi intervalnya 95% sudah kita ketahui dia signifikan ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan. Oke ya, nanti data coba nanti dicari ya di Bank Indonesia, tugasnya ya. Carilah data dari Bank Indonesia terkait perkembangan fintech ya. Dari 2005 sampai 2005 sampai dengan 2022 ya. Ditabulasi di Excel ya. Nah, itu tugasnya ya di rumah. Lantas nanti cobalah dideskripsikan ya. Cobalah dideskripsikan dengan pendekatan 4 ya. Dengan pendekatan deskriptif, dengan pendekatan apa ya, dengan pendekatan explore ya, dengan pendekatan yang 2 lagi ya. Oke. Nah, ada pertanyaan kira-kira? Ya, kemudian uji T-square ya. Nah, uji T-square ini adalah menguji hipotesa ya. Menguji hipotesa mengenai proporsi relatif dari jumlah case yang dikelompokkan dalam beberapa grup yang saling lepas ya. Nah, itu. Nah, dalam pengujian ini proporsi diharapkan dari masing-masing kategori tidak perlu sama ya. Uji ini membandingkan frekuensi pengamatan dari masing-masing kategori gitu ya. Prosedur uji goodness of fit dijelaskan melalui sebuah kasus sebagai berikut ya. Jadi ini goodness of fit itu tadi tujuannya menguji proporsi relatif. Nah, itu. Jadi contoh merek A, B, C, D, dan E ya, jumlahnya ini. Jadi dihipotesakan keinginan masyarakat membeli produk susu kaleng punya proporsi yang sama atau banyaknya pembelian dari masing-masing proporsi susu kaleng berdasarkan uniform ya. Nah, apakah dalam hal ini punya proporsi yang sama atau tidak? Begitu ya. Punya proporsi yang sama atau tidak? Artinya kalau kita mau membeli produk susu gitu ya, itu dari 5 jenis merek susu gitu kan, itu proporsinya sama atau ada hanya kecenderungan pada satu merek gitu ya. Merek lain tidak dibeli gitu kan. Misalnya merek C dan E tidak dibeli gitu kan. Maka itu diuji. Maka uji proporsi ini dilakukan dengan ya analyze ya non parametric test lalu pilih T-square ya. Ada perbedaan yang signifikan atau tidak. Nah, jadi masukkan nilai frekuensinya lalu klik OK ya. Lalu muncullah goodness of fit-nya sebagai berikut.
Oke ya, frekuensinya nih. Jadi merek A frekuensinya 37 ya, merek B 11, merek C 1603 ya. Jadi signifikan ya. Jadi hasil menunjukkan statistik frekuensinya signifikan, terlihat bahwa karena dia signifikansinya kurang dari 5%, sehingga dapat simpulkan keinginan masyarakat membeli 5 produk tersebut tidaklah 5 produk tersebut tidak sama ya. Ya artinya berbeda ya. Ada yang merek A, ada yang merek B, ya nggak sama dia. Nah, ada yang mau bertanya, silakan. Ya, kemudian kita lakukan pengujian T-square ya. Kemudian analisa ANOVA. Ya, analisa ANOVA yaitu membandingkan beberapa perlakuan. Jadi tujuan dari ANOVA menguji kesamaan Cummins ya secara sekaligus yang dinyatakan dengan hipotesa sebagai berikut ya. Jadi analisa ANOVA misalkan ada 3 kelas mata kuliah matematika dasar diberikan 3 dosen, nilai akhirnya sebagai berikut. Nilai A, dosen A memberikan nilai 73, 89, dosen B memberikan nilai ini, dosen C memberikan ini. Jadi dipertanyakan apakah ada beda yang nyata di antara nilai rata-rata yang diberikan oleh ketiga dosen itu, ya. Maka hasilnya analyze, ya, confirmate, one way ANOVA, ya. Hasilnya oke, gitu ya. Jadi menunjukkan ini ya, level signifikannya tidak signifikan ya, karena 0,988. Ya, itu menunjukkan variasinya berbeda ya, secara signifikan. Dan juga ANOVA itu uji F gitu ya, secara simultan, bahwasanya tidak ada perbedaan nilai akhir matematika dasar di antara ketiga dosen ya. Kemudian regresi linear. Ya, regresi linear sederhana dengan ada regresi linear berganda. Bedanya di mana? Kalau regresi linear sederhana, kita hanya satu variabel ya, satu variabel independen. Kalau regresi berganda, kita menggunakan lebih satu variabel independen. Nah, kira-kira demikian. Nah, ini dia biaya iklan dengan penjualan. Ya, biaya iklan dengan penjualan ini kan satu dia ya. Artinya makin tinggi biaya iklan, penjualannya meningkat gitu kan. Sering diiklankan di YouTube, sering diiklankan di Google AdSense, maka penjualan perusahaan akan meningkat. Nah, maka dengan itu diagram pencarnya sebagai berikut. Ya, diagram pencarnya diklik lah ya. Sebagai berikut, biaya iklan dengan penjualan. Klik ya. Diagram pencarnya sebagai berikut. Grab, scatter ya. Grab, scatter munculnya sebagai berikut. Nah, inilah Grab ya. Dan scatternya ini. Oke. Dan ini hasil uji SPSS-nya. Oke. Kemudian korelasi. Analisa korelasi ini adalah analisa melihat hubungan antar dua variabel ya. Hubungan antar dua variabel. Jadi analyze, correlate, bivariate. Oke. Analyze, correlate, bivariate gitu ya. Oke. Nah, kira-kira ada pertanyaan, silakan. Nah, jadi lingkup materi kita meliputi analisa deskriptif, ya kan? Kemudian analisa korelasi, ya kan? Kemudian analisa ANOVA, ya kan? Kemudian juga analisa regresi, ya. Nah, udah sampai materi kita untuk SPSS ya, tinggal dipraktikkan dengan data yang saya berikan nantinya ya. Ini semuanya akan dipraktikkan oleh adik-adik mahasiswa. Ada pertanyaan? Silakan. Cukup jelas ya? Baik, karena cukup jelas saya kira itu sajalah ya perkuliahan kita, dan nantinya untuk data yang mau di-download silakan di datanya dicari ya. Ini saya chat ya kolomnya. Carilah data perkembangan fintech ya. Fintech 2008 sampai dengan 2022 di Indonesia ya. Atau antar kota
atau antar kabupaten atau juga provinsi ya. Dari datanya ya www.bi.go.id ya, atau juga www.ojk.go.id. Cukup jelas? Ya, minggu depan dikumpul ya dalam bentuk Excel dan sudah ditabulasi ya, sudah diolah dengan SPSS ya, dan Excel-nya harus dilampirkan ya. Cukup jelas? Udah dicatat itu? Oke ya. Kalau sudah dicatat, saya kira sudah difoto lah ya. Nah, saya kira itu saja lah ya materinya. Izin Pak, screenshot Pak. Oh ya, silakan deh. Ya Pak. Oh, Stella, tolong screenshotkan. On-cam semua ya teman-teman. Dari slide 1. Izin ya Pak. Iya deh. Slide kedua teman-teman. Isra belum on-cam. Screenshot aja Stella. Oh, SSS. Udah Pak. Udah Rizky. Ya, terima kasih Sheila. Baik, saya kira itu saja ya adik-adik sekalian perkuliahannya, dan nanti videonya saya share dan di-subscribe ya. Ya, terima kasih. Lebih dan kurang, selamat pagi, sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam. Pagi Pak. Ya, boleh meninggalkan ruangan.